Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang soleh-soleha. Kembali lagi kita belajar bersama ya. Semoga tetap semangat. Hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Petunjuk sebelum belajar. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Kerjakan setiap bagian sesuai petunjuk yang diberikan. Silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Lalu segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Di Indonesia terdapat beraneka jenis satwa. Tidak semua satwa di Indonesia dapat hidup secara lestari. Ada beberapa hewan yang hampir punah di Indonesia. Ada yang tahu? Hewan yang hampir punah di Indonesia hewan apa saja? Yang pertama ada burung cendrawasih. Ada yang sudah tahu burung cendrawasih seperti apa? Nah, lucu ya. Burung cendrawasih hidup di Papua, dijuluki burung surga. Burung tersebut diburu karena bulunya yang indah untuk dikoleksi maupun diperjualbelikan. Yang kedua, ada burung jalak Bali. Nah, lihat gambarnya. Burung jalak Bali memiliki bulu berwarna putih dengan jambul di kepala yang cukup panjang. Burung ini hanya terdapat di Bali. Matanya dikelilingi kulit yang berwarna biru. Ada sebagian bulu di sayap dan ekor yang berwarna hitam. Yang selanjutnya ada badak cula satu atau badak Jawa. Hewan ini dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Badak ini hampir punah karena habitatnya terdesak oleh manusia dan selalu diburu untuk diambil culanya sebagai bahan obat. Ada harimau Sumatera. Pernah lihat harimau? Nah, harimau Sumatera bertubuh kecil dibanding harimau sejenis di tempat lain. Harimau Sumatera memiliki kulit yang bercorak loreng. Harimau ini jumlahnya tinggal sedikit karena banyak diburu. Ada lagi komodo. Nah, lihat gambarnya ya. Komodo tampak seperti kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hewan ini termasuk karnivora. Komodo akan menyerang manusia jika terancam. Hewan-hewan lain yang hampir punah adalah gajah Sumatera yang dilestarikan di Taman Nasional Waikambas. Burung kasuari dari Papua, burung maleo, anoa, dan babi rusa dari Pulau Sulawesi, serta elang Jawa, burung kepodang, dan harimau Jawa dari Pulau Jawa. Nah, kita baca bareng-bareng cerita tentang Dodo dan Dori. Dodo dan Dori adalah dua panda yang bersahabat sejak kecil. Sekarang mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Dodo bekerja menanam buah-buahan dan Dori menjual buah itu ke pasar. Suatu hari Dori mendatangi rumah Dodo. Dori bertanya, "Dodo, mengapa akhir-akhir ini buah dari kebunmu banyak yang layu dan tidak segar?" Dodo menjawab, "Itu buah simpananku. Lagi pula itu masih bisa dimakan." Dori berkata kepada Dodo, "Tetapi pembeli tidak suka buah yang tidak segar, apalagi busuk.
Kalau buah simpananmu masih banyak, biar aku jual di pasar. Tidak usah, buah itu sebagai simpanan. Aku malas bekerja. Kalau kau tidak mau menjual buah dari kebunku, cari buah dari kebun lain saja, jawab Dodo. Dori diam saja mendengar jawaban Dodo. Ia pulang dan mencari teman yang memiliki kebun buah lain. Akhirnya, Dori tidak lagi mengambil buah dari kebun Dodo. Suatu ketika, Dori lewat di depan rumah Dodo. Ia mendengar suara rintihan dari dalam. Dori masuk dan mendapati Dodo tergolek lemah di ranjangnya. Ternyata Dodo tidak lagi merawat kebunnya. Ia hanya tidur-tiduran di rumah dan memakan buah yang hampir busuk sampai akhirnya ia sakit. Dori kemudian merawat Dodo sampai sembuh. Dodo menyadari kesalahannya dan kembali rajin bekerja merawat kebunnya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, siapkan ya alat tulisnya. Yang pertama, siapakah Dodo dan Dori? Yang kedua, apakah pekerjaan dua sahabat itu? Yang ketiga, mengapa Dori mendatangi rumah Dodo? Yang keempat, mengapa Dodo tidak mau merawat kebunnya? Yang kelima, mengapa Dori tidak lagi mengambil buah dari kebun Dodo? Yang keenam, apakah Dodo sakit karena makan buah yang busuk? Yang ketujuh, tindakan apa yang dilakukan Dori ketika melihat Dodo sakit? Yang kedelapan, apa yang bisa kamu simpulkan dari cerita Dodo dan Dori tersebut? Yang kesembilan, mengapa kita tidak boleh meniru sikap suka bermalas-malasan Dodo? Yang kesepuluh, siapakah yang pantas ditiru? Tulis jawabanmu di buku tulis. Jika sudah selesai, segera kirim ke gurumu ya. Alhamdulillah, dicukupkan dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih yang masih semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.